Ketika rapat atau musyawarah, sebagian orang ada yang mampu menyampaikan pendapat dengan mudah dan cenderung diterima dan disetujui oleh orang lain. Namun, sebagian orang ada yang mengalami kesulitan saat menyampaikan pendapat yang dimiliki. Jangankan disetujui, terkadang pendapat yang disampaikan tidak didengar atau diperhatikan. Agar pendapat yang kita sampaikan lebih mudah diterima, disetujui, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, khususnya ketika rapat atau musyawarah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum atau saat menyampaikan pendapat. Yang pertama, memahami permasalahan. Sebelum kita menyampaikan pendapat, penting bagi kita untuk memahami permasalahan dan persoalan yang sedang dibahas atau dihadapi. Hal ini dapat membantu kita untuk tidak salah sasaran dalam menyampaikan pendapat serta lebih memudahkan seseorang dalam menerima pendapat kita. Perlu diketahui, tidak sedikit terjadi pertengkaran disebabkan penyampaian pendapat dengan tujuan baik, tapi kata-kata yang terucap justru melebar jauh dari permasalahan serta menyinggung orang yang diberi pendapat. Oleh karena itu, pahami dulu permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, memahami pendapat yang akan disampaikan. Agar orang mau menerima pendapat, kita harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai pendapat yang kita sampaikan. Sebelum menjelaskannya kepada orang lain, tentu diri kita sendiri harus memahami apa yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Yang harus kita pahami saat akan menyampaikan pendapat, misalnya gambaran langkah demi langkah yang nantinya bisa dilakukan untuk merealisasikan pendapat yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus memiliki gambaran dampak yang akan terjadi serta penyikapannya jika pendapat kita disetujui. Jadi, jangan asal bicara tanpa berpikir dan memahami apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, menyampaikan alasan yang kuat dan akurat. Seseorang yang diberi pendapat tentu akan mempertimbangkan apa yang kita sampaikan. Tanpa ada landasan atau alasan yang kuat dari pendapat, orang akan cenderung menilai pendapat kita tidak berharga dan kemungkinan besar tidak akan menerima pendapat kita. Jadi, ada baiknya sebelum menyampaikan pendapat, kita lebih dulu memiliki alasan yang kuat, tepat, dan akurat untuk disampaikan. Yang keempat, meminta perhatian untuk didengar. Hal yang penting berikutnya adalah perhatian orang yang berada dalam ruang rapat. Kesalahpahaman kerap terjadi karena perhatian peserta rapat tidak fokus dan sibuk dengan dirinya sendiri. Lebih parahnya, ada juga beberapa orang yang membuat acara sendiri saat rapat berlangsung. Untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya sebelum menyampaikan pendapat, kita memohon perhatian peserta rapat lainnya dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Misalnya, mohon maaf, dikarenakan ada hal yang sangat penting, saya harap segenap peserta rapat untuk memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Atau kita bisa menggunakan kata-kata lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, sampaikan pendapat dengan pengelolaan bahasa yang tepat. Penerimaan seseorang atas sebuah pendapat sangat dipengaruhi oleh cara penggunaan bahasa dalam penyampaian pendapat. Entah seberapa baik nilai isi pendapat kita, orang lain cenderung akan kesulitan untuk menerima dan menyetujui pendapat kita jika pengelolaan bahasa yang kita gunakan tidak sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Kebingungan, tersinggung, dan perdebatan yang berujung tidak diterimanya pendapat akan lebih mudah untuk terjadi. Oleh karena itu, gunakanlah pengelolaan bahasa yang tepat dalam menyampaikan pendapat. Yang keenam, berikan gambaran hasil positif dari pendapat kita.
Untuk meyakinkan orang yang kita beri pendapat agar cenderung menerima dan menyetujui pendapat kita, bisa dilakukan dengan memberikan gambaran hasil positif jika gagasan atau pendapat kita disetujui. Akan tetapi, perlu diingat juga, kita sebaiknya tidak keras kepala jika nantinya pendapat serta gambaran yang kita berikan ditolak. Kita harus tetap menyikapinya dengan sikap yang baik. Yang ketujuh, bersikap sopan. Kesesuaian sikap Anda akan memiliki dampak besar atas diterima atau ditolaknya pendapat Anda. Baik dalam pembicaraan formal atau non-formal, sikap sopan tentu lebih sesuai dengan orang lain. Walaupun sedang dalam keadaan bercanda, kita tetap harus mempunyai kesopanan dan juga batasan. Oleh karena itu, bersikaplah sopan saat menyampaikan pendapat atau ketika mendengarkan pendapat orang lain. Ketujuh tahapan tersebut bisa Anda gunakan dan Anda latih secara perlahan. Kalaupun orang lain tetap tidak menerima pendapat kita, hendaknya kita tetap mengontrol pikiran, emosi, kesabaran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan argumen atau pendapat. Oke, sekian dari saya. Apabila Anda memiliki cara yang lebih baik dalam menyampaikan pendapat agar mudah diterima dan disetujui, silakan menuliskannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video lainnya dari saya.